Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar untuk persiapan ujian sekolah. Untuk kalian yang kelas 12 ya. Yang pertama ini kita akan belajar ujian sekolah matematika materi kelas 10. Untuk soal yang pertama mengenai fungsi irasional. Perlu diingat, fungsi irasional adalah fungsi yang memiliki tanda akar. Contohnya seperti ini. Nah, perlu kita selidiki untuk soal yang nomor pertama, apakah dia merupakan soal atau fungsi irasional terlebih dahulu. Lalu bukannya itu sudah ada tanda akarnya ini. Oke, tetapi karena di dalamnya ini, di bawah tanda akar adalah bentuk kuadrat, ya kita cari tahu dulu apakah dia fungsinya irasional juga. Karena fungsi ini bisa disederhanakan. Coba, x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 bisa kita rubah menjadi x ditambah 3 kuadrat ya. Nah, jadi kuadrat di dalam akar bisa kita sederhanakan fungsinya menjadi, x ditambah 3. Oh, ternyata fungsi fx ini senilai dengan x ditambah 3. Karena tidak dalam bentuk akar, maka fungsi fx bukanlah fungsi irasional, tetapi fungsi linear ya. Fungsi linear. Sehingga untuk domainnya atau daerah asalnya adalah kalau fungsi linear x sedemikian hingga x-nya apapun yang penting dia anggota bilangan real. Gitu, tidak ada batasannya. Untuk soal yang kedua, kita masih tentang domain fungsi irasional ya. Di sini ada fungsi fx sama dengan akar 1 dikurang x. Jelas bahwa bentuk ini merupakan fungsi irasional. Jadi, kalau misalkan ada fx sama dengan akar gx, nih, maka untuk mencari atau menentukan domainnya, tinggal gx-nya ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini. Nah, gx yang di soal ini berarti 1 dikurang x ya. Jadi, kalau mau cari domainnya, tinggal 1 dikurang x ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga 1 lebih dari atau sama dengan x, atau sama saja x kurang dari atau sama dengan 1. Jadi, domain fungsinya adalah x sedemikian hingga x, kurang dari atau sama dengan 1, x-nya anggota bilangan real. Begitu. Gampang ya, seperti ini. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Masih tentang fungsi irasional, hanya bentuknya kali ini pembagian ya. Nah, kalau misalkan ada fx sama dengan akar gx dibagi akar hx, maka untuk mencari domain fungsinya, di sini gx-nya masih sama ya, tadi harus lebih dari atau sama dengan 0. Tetapi untuk fungsi hx-nya dia harus lebih dari 0 di sini, yang menjadi penyebut di bawah akarnya harus lebih dari 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena kalau di sini 0, maka sesuatu yang dibagi 0 hasilnya adalah tidak terdefinisi ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi hanya seperti ini. Nah, kita ke soal, ini G-nya, ini HX-nya. Jadi, kita untuk GX-nya dulu, 2X kurang 6 harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga 2X lebih dari sama dengan 6, X-nya lebih dari atau sama dengan 3. Itu batasnya. Untuk yang GX-nya, kalau dari HX-nya sendiri, 3X kurang 9 harus lebih dari 0. Sehingga 3X lebih dari 9, sehingga X-nya lebih dari 3. Nah, kalau dilihat dari batas ini, jelas ya, yang terpakai adalah yang X lebih dari 3. Karena kalau sama dengan 3, di sininya ditolak ya, atau tidak memenuhi syarat untuk penyebutnya. Karena penyebutnya tadi tidak boleh 0. Oke. Nah, kemudian jadi DF-nya ya, atau domain fungsinya adalah X sedemikian hingga X lebih dari 3, X-nya anggota bilangan real. Nah, seperti ini. Udah ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 4. Di sini sudah tentang komposisi fungsi, atau fungsi komposisi sama saja. Ada dua fungsi, kita diminta untuk menentukan hasil bundarannya. Ini bukan dibaca GOF tapi G bundaran F ya. Jadi G bundaran Fx-nya berapa? Kalau kita mencari bundaran, G bundaran Fx, ini sama saja mencari G Fx. Yang mana fungsi G untuk X-nya diganti dengan nilai Fx-nya. Di sini X pangkat 3 ditambah 2. Nah, sekarang setiap X pada fungsi G, kita ganti dengan X pangkat 3 ditambah 2. Jadi 2 dibagi X pangkat 3 ditambah 2,
Kemudian fungsi G-nya masih punya negatif 1 atau kurang 1, sehingga kita punya 2 dibagi X pangkat 3 ditambah 1. Nah, inilah hasil dari G bundaran Fx untuk soal ini. Mudah ya? Kita lanjutkan ke soal yang kelima, masih tentang fungsi komposisi. Nah, di sini masih sama, ada 2 fungsi, tetapi kalau yang tadi G bundaran F, yang ini F bundaran G, caranya masih sama. Sebelum ke penjelasan caranya atau hasil jawabannya, Ibu mau mengingatkan kalian mengenai bentuk jumlah kuadrat seperti ini. A ditambah B kuadrat adalah sama saja dengan A kuadrat ditambah 2 kali AB ditambah B kuadrat ya. Ini sudah sejak SMP ya mengenal bentuk seperti ini. Nah, ini akan terpakai pada penyelesaian soal ini. Coba ya, kita cari F bundaran GX adalah sama saja dengan F G X ya. Nah, gampang, X pada fungsi F-nya kita ganti dengan fungsi Gx, yaitu X plus 2. Setiap X pada fungsi Fx akan kita ganti dengan X ditambah 2. Jadi 4 X kuadrat kita ganti dengan X plus 2 dikuadratkan, ditambah 9X, X-nya kita ganti dengan X ditambah 2, kemudian dikurang 9. Nah, kita tuliskan ini tadi ya, X ditambah 2 kuadrat. Ini kita peroleh dengan bentuk yang ini tadi. Jadi, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ditambah 9X ditambah 9 kali 2, 18 kurang 9. Kita peroleh 4X kuadrat ditambah 4 kali 4X, 16X ditambah 16 ditambah 9X ditambah 9, hasilnya 4X kuadrat ditambah, masih yang sukunya sama ya, 25X ditambah 25. Nah, inilah hasil dari fungsi F bundaran G pada soal ini ya, 4X kuadrat ditambah 25X ditambah 25, seperti ini. Mudah ya? Caranya masih sama ya tadi, ada tambahan untuk bentuk ini ya, penerapan bentuk jumlah kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sudah masuk ke materi fungsi inverse ya. Nah, kalau ini termasuknya bentuk khusus ya, dan mudah diingat. Semisalkan kita punya Fx sama dengan bentuknya seperti ini, Ax ditambah B dibagi Cx ditambah D, maka fungsi inverse-nya adalah, rumusnya ini mudah diingat, kita tinggal bukan merubah ya, atau tukeran gitu. Nah, A sama D ini angkanya ditukar dan dinegatifkan. Ini. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Negatif DX, ini masih ada X-nya, ditambah B dan C-nya tetap, CX, jadi dikurang A. Nah, contohnya ini yang tadi di soal langsung saja. Ini A-nya 2, B-nya 21, C-nya ini berarti 1 ya, sama saja. Tidak perlu ditulis. Kemudian D-nya 3. Nah, fungsi inverse untuk Fx-nya adalah ditukar jadi negatif 3X ditambah 21. Ini Ibu kasih tanda tukar ya, yang ditukar. Nah, kemudian X-nya tetap ditambah apa dikurang-kurang ya, karena plus 2X-nya itu diganti negatifnya jadi negatif 2. Nah, ketika X-nya bernilai 4, maka tinggal disubstitusikan saja. Min 3 dikali 4 ditambah 21 dibagi 4 kurang 2 sama dengan min 12 ditambah 21 dibagi 2, hasilnya adalah 9/2. Atau bisa kamu sederhanakan lagi menjadi 4, 1/2, seperti ini. Itu bisa ya. Untuk fungsi inverse, kalau bentuknya seperti ini, AX plus B dibagi CX plus D, maka tinggal ditukar D dan A-nya dan dinegatifkan. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Masih tentang fungsi inverse, namun di sini ada kombinasi dengan fungsi komposisinya. Nah, kalau seperti ini kita harus cari hasil dari komposisi fungsinya dulu. Jadi kita akan mencari G bundaran Fx-nya dulu. Caranya sama seperti tadi yang awal. Ini sama saja dengan G F X, sehingga Fx-nya tinggal kita masukkan setengah X dikurang 1 sama dengan
Ini ya, setiap X pada fungsi G kita ganti dengan setengah X ditambah, dikurang 1 ya, setengah X dikurang 1. Nah, jadi ini 2X-nya kita ganti setengah X, min 1 dilanjutkan dengan plus 4. 2 dikali setengah itu 1 ya, jadi 1X atau kita tulis X saja, dikurang 2 ditambah 4 sama dengan X ditambah 2. Nah, selanjutnya kita akan cari ini G bundaran F ya, fungsi inverse dari G bundaran F-nya. X-nya dulu, nanti baru kita masukkan 10. Disubstitusikan. Nah, kalau ini, kalau hasilnya bundarannya tadi adalah X plus 2, maka inverse-nya kamu bisa langsung X dikurang 2. Kalau tidak itu, kamu penasaran, kamu bisa rubah si bentuk X plus 2 ini menjadi bentuk yang tadi yang kamu pelajarin di sini, menjadi X plus 2 dibagi 0X ditambah 1 ya, karena sesuatu dibagi 1 itu hasilnya ya tetap dia sendiri. Nah, ini kalau ditukar hasilnya nanti juga ujung-ujungnya sama dengan X min 2. Nanti kalian bisa coba sendiri. Kita langsung saja G bundaran F inverse untuk X-nya sama dengan 10. Kita peroleh 10 dikurang 2 adalah 8 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 8. Udah ya. Kita cari komposisi fungsinya dulu baru diinverskan. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Ini sudah masuk sistem persamaan linear 2 variabel. Ini ada variabel X dan Y-nya, hanya saja tidak seperti yang bentuk biasa ya. Kan biasanya misal kalian ketemu 2X ditambah 4Y sama dengan 16. Nah, kalau ini kan gampang, kalian tinggal nanti dengan persamaan keduanya mungkin dieliminasi substitusi ya, seperti dulu ketika kalian kelas 10. Namun, kalau bentuk X dan Y-nya, variabel X dan Y-nya ini, dia sebagai atau di persamaan itu sebagai penyebut ya, ada di bawah pembagi. Kalau seperti ini, kalian harus memisalkan dulu. Misal, ini misalkan si 1 per X itu sama dengan variabel lain, misal P ya. Kemudian 1 per Y sama dengan Q. Nah, coba 5 per X berarti kan sama saja 5 dikali 1 per X gini ya. Jadi sama dengan 5 kali P atau 5P. Nah, berarti persamaan yang pertama bisa kita rubah menjadi 5P dikurang 3Q sama dengan 1. Persamaan yang kedua menjadi 2P ditambah Q sama dengan 7. Nah, tinggal kalian eliminasi. Bisa eliminasi yang P atau yang Q, terserah kalian. Kalau misalkan kalian mau eliminasi yang mananya? Misal eliminasi yang Q-nya ya. Kalau eliminasi Q berarti tinggal yang persamaan pertama dikali 1 tetap, persamaan yang kedua dikalikan 3 supaya koefisiennya sama dan nanti bisa dieliminasi. Nah, ini menjadi 5P ini tetap ya, 5P min 3Q sama dengan 1. Yang kedua menjadi kali 3, 6P ditambah 3Q sama dengan 21. Nah, tandanya kalau ini beda, maka kita pakai tanda tambah. Gini. 5P ditambah 6P itu jadi 11P. Nah, negatif 3 ditambah 3 kan habis. Ini tinggal 1 tambah 21, 22. Sehingga P-nya kita peroleh 2. Kalau sudah ketemu P-nya 2, tinggal kita substitusikan nilai P ke salah satu persamaan untuk menemukan nilai Q-nya. Misalkan kita mau memasukkan di persamaan yang kedua. Maka 2P ditambah Q kita berubah menjadi 2, P-nya 2 ditambah Q sama dengan 7. Sehingga Q-nya sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, kita sudah peroleh Q dan P-nya. Dan jangan lupa yang ditanya adalah nilai dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, bukan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Jadi, kita harus kembalikan ke bentuk ini yang tadi kita misalkan, sehingga kita peroleh 1 per X sama dengan P. Jadi 1 per X sama dengan P-nya 2. Nah, kalau seperti ini, X-nya adalah 1 per 2. Ini ditukar. Ya. Nah, kemudian kalau yang satunya 1 per Y sama dengan Q, Q-nya nilainya 3, maka Y-nya 1 per 3 ya.
Nah, kita sudah menemukan nilai dari X dan Y-nya, tinggal kita cari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan setengah dikuadratkan ditambah 1/3 dikuadratkan, hasilnya 1/4 ditambah 1/9. Kalau kita samakan penyebutnya, ini 36, 9 ditambah 4 hasilnya 13 dibagi 36. Jadi inilah hasilnya untuk X kuadrat ditambah Y kuadratnya. Gitu, caranya mudah ya. Tadi dimisalkan dulu, baru eliminasi, kemudian kita substitusi. Kemudian sesuaikan dengan pertanyaan pada soal. Nah, kita lanjutkan masih tentang soal sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau ini adalah bentuk yang biasanya lebih sering kalian temui, karena ini variabel X dan Y-nya tidak dalam bentuk penyebut ya. Ini mudah, tidak perlu kita misalkan sebagai variabel lain, langsung bisa kita eliminasi dan kemudian kita substitusi. Misalkan yang ini mau eliminasi X-nya, berarti persamaan pertama kita kali 3, persamaan kedua kita kali 1. Jadi 3X ditambah 6Y sama dengan 63. Ini yang ini tetap ya, 3X dikurang Y sama dengan 7. Ini tandanya sama-sama positif, pakainya kurang. Nah, 3X dikurang 3X habis, 6Y dikurang negatif Y, atau negatif 1Y sama dengan 7Y, sama dengan 63 kurang 7, 56. Sehingga Y-nya kita peroleh 8 ya. Nah, setelah menemukan Y-nya 8, dari eliminasi kita substitusikan nilai Y sama dengan 8 ke salah satu persamaan. Boleh yang ini, atau pakai yang ini, yang kecil aja, yang ini atau yang ini. Yang kedua, misalkan dengan yang pertama, X ditambah 2Y, Y-nya 8 sama dengan 21, sehingga X-nya 21 dikurang 16, X-nya adalah 5. Nah, sudah ketemu X dan Y-nya, tinggal soalnya 2X ditambah 2Y, jadi sama saja dengan 2 dikali X-nya 5 ditambah 2, Y-nya 8, sama dengan 10 ditambah 16 adalah 26, gitu. Mudah ya? Kalau yang ini langsung eliminasi, substitusi, kemudian substitusikan hasil X dan Y-nya dengan soal yang diminta. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Ini sudah masuk ke penerapan dari sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalau pada soal nomor 8 dan 9 ini tadi sudah ada model matematika yang seperti ini. Ini sudah ada model matematikanya, kalian tinggal eliminasi dan substitusi untuk menemukan nilai dari dua variabel. Nah, yang belum diketahui. Nah, kalau pada soal penerapan ini kalian harus menentukan atau membuat model matematikanya sendiri. Dari mana? Ya, dari kalimat soal. Nah, ini coba perhatikan soalnya di sini. Harga 3 kg beras dan 2 gula di toko A adalah 49.000. Nah, dari sini 3 beras, 2 gula, harganya 49.000. Dari sini saja sudah bisa dibentuk. Misalkan nih, misal kamu nggak usah X dan Y, boleh variabel apapun tuh nggak apa-apa. Misalkan B itu beras ya, kita ambil huruf depannya aja biar mudah diingat. G itu gula. Maka kalau dari kalimat pertama kita peroleh 3 beras ditambah 2 gula sama dengan 49.000. Untuk yang kalimat kedua, di toko B 4 beras 5 gula 91.000. Ya, jadi bisa kita tulis 4 beras dan 5 gula sama dengan 91.000. Pada saat itu harga beras dan gula di toko A dan B sama ya. Ini asumsinya beras dan gulanya harganya sama. Andi membeli 1 beras dan setengah gula. Dia bayar pakai uang 20.000. Kembalinya berapa? Nah, nanti berarti yang ditanyakan 1 beras tambah setengah gula dulu ya. Baru nanti kita cari sisa kembaliannya dari 20.000 dikurang hasil dari ini. Nah, caranya sama, ini sudah ada bentuk model matematikanya. Berarti tinggal kita eliminasi untuk menemukan salah satu variabelnya nilainya berapa. Misalkan kita mau eliminasi G-nya, berarti persamaan pertama kita kali 5, yang kedua kita kali 2. Nah, kita peroleh 15B ditambah 10G sama dengan berapa? 50, 250 kurang 5, 2, 4,
5, 1, 2, 3. Yang ini jadi 8B ditambah 10G sama dengan 182.000. Nah, tinggal kita kurangkan tandanya sama ya yang G. Nah, 15 dikurang 8 kita peroleh 7B sama dengan berapa ini? 3, 6 ya, 63.000. Sehingga B-nya adalah 9.000. Nah, jadi 1 kg berasnya itu harganya 9.000 di sini. Setelah kita menemukan nilai B-nya, kita substitusikan nilai B ke salah satu persamaan. Misalkan yang persamaan pertama yang ini. 3B ditambah 2G, G-nya 9.000, hasilnya adalah 49.000. Maka 3B adalah 49.000 dikurang dengan 2 kali 9, 18.000. Maka 3B adalah berapa? 2, maaf. Nah, setelah menemukan nilai B-nya sama dengan 9.000, kita tinggal substitusikan nilai B-nya ke salah satu persamaan. Misalkan kita ambil dari persamaan yang pertama ini, 3B tambah 2G, maka 3B, B-nya 9.000. Tulisannya Ibu terlalu besar ini ya. 3 kali 9.000 ditambah 2G sama dengan 49.000. Nah, maka 2G-nya adalah 49.000 dikurang 27.000. Atau 2G-nya hasilnya 22.000. Sehingga gulanya untuk 1 kilonya adalah 11.000. Nah, karena yang ini sudah ketemu ya B dan G-nya, yang ditanya kebetulan 1B dan setengah G ditambah setengah G, berarti setengah gulanya adalah 5.500 ya, tinggal dibagi 2 aja. Nah, jadi untuk harga kalau beli 1 beras dan setengah kilogram gula, harganya adalah ya, maka tinggal 9.000 ditambah 5.500, hasilnya 14.500. Kalau uangnya 20.000, belinya 14.500, maka kembalinya adalah 5.500. Ini kembalian dari uang belanjanya Andi gitu. Udah ya. Kalau ini tinggal kalian buat model matematikanya dulu. Ini model matematikanya, kemudian eliminasi. Ini eliminasi, ketemu salah satu dari variabelnya, nilainya berapa. Kemudian substitusikan ke salah satu persamaan. Ini Ibu ambil dari persamaan yang pertama. Nanti ketemu nilai dari variabel lainnya. Sudah ketemu dua-duanya, tinggal kalian sesuaikan dengan pertanyaan yang di soal. Begitu mintanya apa. Gampang ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal terakhir untuk materi kelas 10. Pada sebuah perusahaan persewaan, ini ya masih sama seperti soal tadi ya, ada kalimat soal, kita diminta untuk menentukan salah satu ini. Jadi ini tadi sama penerapan dari soal sistem persamaan linear 2 variabel, namun ini dalam soal penerapan. Jadi caranya sama, buat model matematika, lalu eliminasi, substitusi, kemudian sesuaikan dengan yang diminta soal. Kalau di sini dari kalimat pertama ya, yang akan kita buat model matematikanya, kita menyewa 150 kursi dan 50 meja, harganya 275.000. Maka bisa kita tulis 150K, misal kursi K saja ya, langsung biar mudah, ditambah 50 meja adalah 275. 275.000. Nah, kalau si 100 kursi ditambah berapa? 75 meja sama dengan 256, 250. Nah, kalau ini agak sulit perhitungannya, sebelum kalian eliminasi substitusi, kalian boleh sederhanakan angkanya. Tapi ini hanya itu ya, tidak harus. Tapi kalau misal kalian mau sederhanakan, angka-angkanya bisa sama-sama dibagi berapa ini semuanya? Sama-sama bisa dibagi 25. Coba kalau kita bagi 25 ya. Ini menjadi 6K ditambah 2M sama dengan 11.000.
Kemudian persamaan yang kedua menjadi 4K ditambah 3M sama dengan 10.250. Nah, kalau seperti ini kan angkanya tidak terlalu besar ya. Kemudian kalian eliminasi, substitusi nanti sama. Misal kalian mau eliminasi M-nya, berarti yang ini kali 3, ini kali 2. Jadi kita peroleh 6 kali 3, 18K ditambah 6M sama dengan 33.000. Yang kedua menjadi kali 2 ya, 8K ditambah 6M sama dengan 20.500 ya. Nah, jadi kita peroleh 10K, M-nya habis 0, sama dengan 12.500 ya. Sehingga K-nya adalah 1250. Nah, kalau sudah ketemu nilai K-nya, tinggal kita substitusikan ke salah satu persamaan untuk mencari nilainya si M ya. Misal ke persamaan yang pertama, 6K berarti 6K ini pakai yang kecil aja ya biar menghitungnya tidak susah. 6K berarti 6 kali 1250 ditambah 2M sama dengan 11.000. Maka 2M-nya adalah 11.000 dikurangin dengan hasil kalinya. 6 kali 1250 itu 7.500. Sehingga 2M-nya sama dengan 3.500 ya. 3.500 sehingga M-nya 17.50. Ini sudah ketemu nilai M dan K-nya. Yang ditanya adalah 200 kursi ditambah 50 meja. Nah, jadi 200 kursinya 12.50 sewanya harganya, kemudian 50 M-nya 17.50. Kita peroleh hasilnya adalah 250.000 ditambah 87.500 sehingga harga semuanya totalnya adalah 337.500 gini ya. Mudah, tinggal seperti itu saja buat model matematikanya. Ini tadi model matematikanya. Kalau misalkan perlu untuk kita sederhanakan, silahkan dibagi semua angka-angkanya dengan angka yang sama. Kalau di sini 25, kalau tidak pun boleh langsung kalian pakai ini untuk eliminasi dan substitusinya. Nanti tinggal sesuaikan hasil dari yang kalian peroleh, variabel-variabelnya ke soal yang diminta apa, seperti itu. Nah, untuk materi kelas 10 hanya sampai ini saja. Silahkan dipelajari. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Akan Ibu coba jawab semampu Ibu. Kemudian akan kita lanjutkan di part berikutnya untuk materi kelas 11 dan kelas 12. Terima kasih, semoga membantu.